Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Perang Dingin dan alur terjadinya Perang Dingin. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari Perang Dingin. Perkenalkan, nama saya Putu Hermawan, absen 12, kelas 12 IPS 2. Di sini saya mau menjelaskan pengertian Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang secara tidak langsung atau perang urat saraf antara negara adik kuasa yang merebutkan hegemoni internasional antara Amerika Serikat, blok barat dengan paham liberalisme. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Triana Suradewi, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Dingin. Latar belakang Perang Dingin adalah persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang satu sama lain khawatir tentang ekspansi di bidang politik, ekonomi, dan propaganda. Menurut histori, orang Amerika mewaspadai komunisme Soviet dan khawatir dengan pemerintahan tirani pemimpin Rusia yaitu Joseph Stalin. Perkenalkan, nama saya Kadar Lunawan, absen 4, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong Perang Dingin. Penyebab ideologi atau perbedaan paham liberalis, kapitalis, dan sosialis komunis. Pertama, persaingan kekuasaan yaitu antara Uni Soviet dan Amerika untuk menjadi penguasa internasional. Kedua, munculnya persaingan militer dan pertahanan yaitu pertentangan Amerika dan Uni Soviet di bidang pertahanan sehingga menimbulkan perlombaan senjata. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ninengan Ivayanti, nomor absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai persaingan antar dua negara adik kuasa yaitu blok barat dengan blok timur. Yang pertama, persaingan di bidang ekonomi. Amerika membentuk MSA atau Mutual Security Action, yaitu bantuan negara blok barat ke negara Asia lainnya. Untuk blok timur, Uni Soviet membentuk doktrin Brezhnev, yaitu bantuan ekonomi blok timur ke negara-negara Eropa. Di bidang pertahanan atau di bidang militer, Amerika membentuk NATO, SEATO, NATO, CENTO, ASO, dan ANZUS. Untuk Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa. Dalam bidang teknologi persenjataan, Uni Soviet membentuk rudal Exocet dan Amerika membentuk rudal Scud. Dalam bidang teknologi ruang angkasa, Uni Soviet berhasil merakit pesawat ruang angkasa yaitu Sputnik 1 dan Lunik 1 yang menerbangkan Yuri Gagarin. Sedangkan Amerika berhasil merakit Apollo 11 menerbangkan astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin. Persaingan bidang luar angkasa ini disebut Star War oleh Ronald Reagan. Kemudian yang terakhir, dalam bidang spionase atau mata-mata, Amerika membentuk CIA yang merupakan dinas rahasia Amerika Serikat yang bertugas mencari informasi penting dari pihak Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet membentuk KGB, merupakan agen rahasia yang bertugas mencari informasi penting dari pihak-pihak blok barat. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Niputwa Yoka Pranyani, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS 2. Oke, di sini kami akan mempresentasikan atau membaca materi tentang gerakan non-blok. Yang pertama yaitu gerakan non-blok. Apa itu gerakan non-blok? Gerakan non-blok adalah gerakan dari organisasi internasional yang didedikasikan untuk mewakili negara-negara berkembang untuk kepentingan aspirasi dan untuk mewakilkan aspirasi. Yang nomor 2, apa sih itu gerakan non-blok? Gerakan non-blok merupakan jalan ketiga dari pihak yang tidak ingin berpihak kepada blok timur maupun blok barat. Kemudian latar belakang gerakan non-blok yaitu melihat efek sampingnya negara-negara yang akibat dari Perang Dingin cukup membahayakan. Jadi beberapa negara membentuk gerakan non-blok. Yang ketiga, terbentuknya gerakan blok ternyata melalui 3 konferensi, yaitu konferensi Kolombo, konferensi
mancanegara dan konferensi Asia Afrika. Siapa sih pendiri gerakan non-blok? 5 pendiri gerakan non-blok, yaitu nomor 1 Jamal Abdel Nasser, yaitu presiden dari Mesir. Nomor 2 Kum Nur Rahman, yaitu presiden Ghana. Yang ketiga Jawaharlal Nehru, yaitu perdana menteri India. Nomor 4 Joseph Broz Tito, yaitu presiden Yugoslavia sekaligus pemimpin pertama gerakan non-blok. Yang kelima Insinyur Soekarno, yaitu presiden Indonesia. Tujuan gerakan non-blok ini terdiri menjadi 2 bagian, yaitu bagian dalam atau internal dan bagian luar atau eksternal. Tujuan internal dari dibangunnya GNB adalah mengusahakan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara anggota GNB atau gerakan non-blok. Sedangkan tujuan eksternalnya adalah memerdekakan ketegangan antara blok barat maupun blok timur. Alasan Indonesia mengapa berkontribusi dalam gerakan non-blok. Indonesia yang telah menantang kekerasan atau kejahatan internasional, terlebih lagi dilakukan dengan cara kemiliteran. Jadi Indonesia perdamaiannya dijunjung serta oleh politik bebas aktif yang mengakibatkan Indonesia mendukung gerakan non-blok dan tidak memihak salah satu blok. Oke, itulah tadi materi tentang gerakan non-blok. Perkenalkan, nama saya Niputu Ririn Suprapti, nomor absen 26, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berakhirnya Perang Dingin dan posisi Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dingin. Yang pertama, Perang Dingin berakhir karena adanya kebijakan dari Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980 dan Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin baru Uni Soviet pada tahun 1985. Di bawah kepemimpinan Presiden Reagan, Amerika Serikat meningkatkan pengeluarannya untuk pertahanan dan ilmuwan Amerika Serikat mulai mengerjakan proyek yang sering disebut dengan Star Wars. Yang kedua, posisi Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dingin dapat dilihat dari kemenangan Amerika Serikat pada Perang Dingin yang menggulingkan Uni Soviet. Hal tersebut menyebabkan Amerika Serikat menjadi negara adidaya atau superpower satu-satunya di dunia. Amerika Serikat juga banyak memberi bantuan ekonomi pada negara-negara yang hancur pasca Perang Dingin. Halo guys, bagaimana penjelasannya? Sangat menyenangkan bukan? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari Perang Dingin untuk dunia internasional. Yang pertama ada pada bidang ekonomi, itu Perang Dingin menyebabkan adanya penyebaran sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia. Kemudian pada bidang ideologi, pihak blok barat maupun blok timur berlomba-lomba menyebarkan ideologinya masing-masing sehingga menimbulkan pertentangan sekunder pada suatu negara. Contohnya perang Vietnam, perang Korea yang memisahkan negaranya antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan banyak lagi dampak lainnya. Untuk bidang teknologi dan pengetahuan, persaingan ini Amerika Serikat dan Uni Soviet mencakup eksplorasi luar angkasa. Nah, itu saja dampaknya. Jadi untuk Indonesia, bagi Indonesia sendiri dampak dari adanya Perang Dingin itu mencakup ke beberapa aspek. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah ke kolonialisme dan imperialisme. Di samping itu, ada dampak lain yang ditimbulkan oleh Perang Dingin bagi Indonesia adalah terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing yang sangat tinggi. Selain itu, Indonesia juga terlalu banyak bergantung pada bidang impor. Di sisi lain, krisis moneter juga mengakibatkan Indonesia tidak mampu memenuhi keperluan sehari-harinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari presentasi hari ini adalah Perang Dingin sangatlah. Kesimpulan yang dapat kami ambil melalui presentasi pada hari ini adalah selain bagi Indonesia, tentunya Perang Dingin juga memberikan dampak bagi dunia luar atau dunia internasional dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. Di mana dalam bidang politik yaitu pecahnya negara seperti terjadinya perang sekunder yang menimbulkan pecahnya negara Vietnam menjadi dua, kemudian
Korea Utara dengan Korea Selatan, lalu Jerman Barat dengan Jerman Timur. Dalam bidang ekonomi, munculnya negara superpower karena dunia dikuasai oleh para pemegang investor yang berlomba-lomba mencari laba yang kemudian menginvestasikan ke negara-negara berkembang. Sedangkan dalam bidang militer, terdapat munculnya NATO dari Amerika Serikat serta Fakta Warsawa dari Uni Soviet. Kedua negara adikuasa ini pun berlomba-lomba untuk menjalankan perang nuklir atau berlomba nuklir. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.